menyesal. Loh, Tuhan kok suruh menyesal itu? Apa-apaan Musa ini? Tapi inilah hubungan, saudara. Ini adalah keintiman. Menyesal Tuhan belum selesai. Ayat 13. Kata apa yang dipakai? Ingatlah. Jadi Tuhan sudah mulai pikun. Ingat Tuhan. Janjimu, sumpahmu kepada nenek moyang itu. Luar biasa hubungan ini. Dan yang paling luar biasa lagi, Tuhan gak tersinggung. Dinasihati oleh Musa seperti ini. Diingatkan kepada pasal-pasal covenant itu. Ingat covenantnya kepada Abraham itu kekal, betul tidak? Ada perjanjian darah dalam covenant itu. Hampir Tuhan lupa karena emosinya. Tapi gereja tampil, Musa tampil dan memberikan kebenaran ini. Ayat 14. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yahweh bagaimana? Menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Bayangkan, pencipta alam semesta bisa seperti ini. Saya tanya kepada saudara, Papa kita berubah nggak sampai hari ini dari hari itu? Berubah tidak? Tidak. Apalagi setelah Yesus datang dan jalan terbuka ke surga waktu dia mati. Berarti kita harusnya bisa lebih dekat lagi nggak kepada dia daripada Musa dengan dia? Seharusnya kita bisa lebih dekat. Kita bisa omong-omong dengan dia. Cerita. Ini yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Kenapa Martin Luther bisa menemukan kebenaran yang hebat dan membuat reformasi besar-besar dalam gereja Tuhan? Karena dia jumpa Bapa di surga. Dan terus begitu dalam sepanjang sejarah gereja. Maka itu gereja Tuhan orang Kristen bukan berapa rajin kita ke gereja, berapa aktif dalam seminggu, berapa lama kita berdoa, bukan. Yang jadi ukuran adalah berapa dekat kita dengan Bapa. Amin. Berapa dekat kita dengan dia. Saya akan akhiri dengan Lukas pasal 11. Jadi kita boleh belajar dari banyak terjemahan. Apalagi di Amerika. Saudara, Amerika ini satu-satunya negara di dunia. Satu-satunya negara di dunia yang Alkitabnya dalam satu bahasa saja, yaitu bahasa Inggris. Ada sekian puluh terjemahan. Tidak ada negara di dunia yang Alkitabnya sebanyak itu. Indonesia, untuk bahasa Indonesia saja, saya hitung sudah ada 9 terjemahan. Dibanding Amerika yang puluhan terjemahan bahasa Inggrisnya. Maka itu saudara pun boleh. Nah, saudara bisa pakai banyak terjemahan untuk kita belajar Alkitab supaya kita lebih gampang mencerna. Jadi tidak apa-apa. Saya sampai hari ini kalau belajar, di samping Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya masih pakai Alkitab bahasa Jawa sampai hari ini, saudara. Karena ada beberapa penekanan yang bahasa Jawa lebih tajam, lebih dalam. Kalau saudara bisa bahasa Mandarin, nah ini, di antara semua bahasa di dunia, saya tuh kagum bahasa Mandarin. Satu kata artinya dalam sekali. Beda bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau saudara bisa bahasa Mandarin, saudara untung besar. Karena saudara bisa mengerti lebih dalam lagi. Saudara boleh pakai bahasa Itali, bahasa apa yang saudara tahu, supaya lebih kaya kita dengan firman. Nggak usah takut begitu banyak terjemahan, nggak usah takut. Karena Tuhan menghargai setiap terjemahan itu. Dan dari setiap terjemahan itu kita bisa belajar kekayaan firman yang luar biasa. Oke, Lukas 11 dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang apa? Baca, Yesus sedang apa? Berdoa. Di mana? Di salah satu tempat. Oke? Kita keluarkan kata ini. Arti pada suatu kali. Itu kalimat lainnya apa? Pada suatu kali. Itu kata lainnya apa? Rutin, tetap, atau sewaktu-waktu. Itu yang saya tanya. Ayo, saya tanya 3 kalimat ini. Kata pada suatu kali Yesus sedang berdoa, itu menunjukkan rutin, tetap, ya jamnya sama terus, atau sekali-sekali.
Nah, ini yang luar biasa. Agama apapun di dunia, doanya tidak boleh sekali-sekali. Bahkan ada cukup banyak agama di dunia, kalau umatnya sembahyang, yang dihitung nggak cuma jam, menit, tapi detiknya juga. Pada tahu? Sampai detiknya itu dihitung, situ sampai heran. Masa sih Tuhan senjelimet itu? Sampai mau lihat detiknya dulu, kurang 1 detik. Kalau kita doa kurang 1 detik, Tuhannya belum datang. Kalau telat 1 detik, dia sudah pergi. Ini pada suatu kali, enggak tetap. Kalimat kedua, di salah satu tempat. Semua agama di dunia kalau umatnya berdoa, tidak pernah di salah satu tempat. Artinya sembarang tempat, bukan? Enggak tetap tempatnya. Saya lihat semua agama di dunia tempat sembahyang pun ditetapkan, enggak boleh sembarang. Iya atau tidak? Cepat jawab dulu sebelum saya beralih ini. Tapi lihat Tuhan kita. Nah, yang menarik bukan di bagian ini. Lihat kalimat berikut. Ketika Yesus bagaimana? Ayo baca. Ketika Yesus bagaimana? Berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Ketika Yesus berhenti berdoa, murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pelan-pelan ya, ada 3 pertanyaan saya memunculkan. Nomor 1, kalau kita baca kalimat ini, ketika Yesus berhenti berdoa, muridnya bertanya, ajari kami berdoa dong. Berarti selama itu mereka sudah diajari berdoa atau belum? Nah, ini yang luar biasa. Walaupun kita tidak tahu waktunya, sejak mereka dipilih jadi murid pertama, Lukas 6 itu tulisannya. Pertama kali tulis memilih mereka itu di Lukas pasal 6. Sudah. Itu Lukas 6. Nah, sampai Lukas 11 kita nggak tahu sudah berapa bulan, atau setahun kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ada berapa waktu bukan mereka jadi murid. Ini yang mengherankan. Kok bisa-bisanya baru saat itu mereka minta diajar berdoa? Berarti selama mereka jadi murid, mereka belum pernah diajar berdoa. Pertanyaan yang lebih dalam lagi. Berarti selama itu murid-murid sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Nggak usah ragu-ragu jawabannya. Nah, ini kan lebih luar biasa lagi. Berarti baru kali itu mereka melihat gurunya berdoa. Pertanyaan lebih dalam lagi. Berarti selama mereka jadi murid, mereka sudah pernah atau baru kali itu lihat Yesus berdoa? Ini balik lagi pertanyaannya. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Baru kali itu. Kok bisa? Pertanyaan lebih dalam lagi. Kalau begitu, Tuhan Yesus berdoa nggak selama itu? Nah, ini jawaban. Dia tidak berdoa, tapi bersekutu dengan Bapa di surga. Lukas 11 itu pertama kali mereka melihat gurunya berdoa secara agama Yahudi. Yang pakai tutup kepala sebagai laki-laki, masih ingat itu agama Yahudi? Baru kali itu mereka melihat Yesus berdoa secara agama Yahudi. Maka itu mereka minta, ajari juga kami berdoa. Karena selama itu mereka nggak pernah lihat gurunya berdoa secara agama. Tapi banyak tulisan yang mengatakan Yesus bersekutu pagi-pagi. Yesus berdoa kepada Bapa. Ada banyak. Ngerti sekarang konsep doa ini? Bukan secara agamawi, saudara. Tetapi secara hidup, secara hati. Bersekutu dengan Bapa di surga. Saya ulangi lagi, maka itu buat Bapa di surga. Doa itu buat kita bukan berapa jamnya, berapa kali sehari, berapa kali seminggu. Tidak. Yang dia minta kita berdoa adalah berapa dekat kita dengan dia. Bagian terakhir, ayat 2, Lukas 11. Karena didaulat, karena ditanya, diminta untuk ajari berdoa. Jawab Yesus kepada mereka. Ayat 2.